kucing dan pulau awan yang hilang. Di tengah birunya langit yang tak berujung, Pulau Awan mengambang dengan tenang, sebuah impian pulau yang aneh. Rumah-rumah awan bersarang di antara pohon-pohon permen kapas, warna pastelnya terpantul di sungai susu yang berkilauan. Seekor kucing berbulu abu-abu muda, Mimi, dengan topi kuning ceria, berjalan-jalan di tepi pulau. Angin sepoi-sepoi berbisik melalui cabang-cabang seperti permen kapas saat Mimi mengamati wilayah impiannya. Sungai susu yang berkilauan memantulkan cahaya lembut dari rumah-rumah awan, menciptakan pemandangan yang surreal dan damai. Suatu hari, Mimi merasakan bumi bergetar di bawah kakinya. Getaran yang dalam bergema melalui udara pagi. Kebingungan menyelimuti wajahnya saat dia memindai sekelilingnya, mencari sumber gangguan tersebut. Getaran semakin kuat, dan rasa tidak nyaman yang nyata memenuhi ruang di sekitar Mimi. Matanya bergerak cepat, rasa khawatir meningkat saat dia mencoba memahami fenomena aneh itu. Cahaya pagi menyaring melalui awan di atas pulau awan, memberikan cahaya lembut pada rumah-rumah kecil di bawah. Tetes hujan turun perlahan di pulau awan membentuk lingkaran kecil di atap rumah. Langit menggelap dan pulau itu bergetar halus seolah menahan napas sebelum badai datang. Rumah-rumah di pulau awan mulai turun perlahan di tengah hujan lebat. Mereka miring dan bergoyang, seolah pulau itu bermimpi buruk di bawah langit kelabu. Kepanikan mulai menyebar di antara para penduduk, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Kombinasi rumah yang runtuh dan hujan meningkatkan suasana kacau. Rasa malapetaka yang akan datang terasa berat di udara saat para penduduk berjuang untuk memahami bencana yang terjadi. Mimi berlari menuju rumah Toto si tupai langit, langkah kakinya bergema dengan antisipasi. Di dalam, Toto mengutak-atik layangannya, sayap kertasnya terbentang lebar, menunggu perbaikan. Toto duduk tekun di meja kerjanya, kepala sedikit menunduk. Dengan hati-hati ia mengoleskan lem, cahaya pagi menyinari wajahnya yang serius, namun tenang. Udara dipenuhi dengan aroma kertas dan lem, sebuah bukti keahlian Toto. Mimi dan Toto melayang tinggi, sayap ungu mereka berkilau di bawah sinar keemasan. Tawa mereka menggema di antara awan putih yang lembut di atas pulau awan. Dengan gembira, mereka naik ke langit yang luas, meninggalkan pulau itu. Di bawah mereka terbentang lautan awan berwarna merah muda yang halus, sebuah lanskap impian yang dilukis di cakrawala. Mimi dan Toto meluncur dengan mudah. Tawa mereka bergema di seluruh langit saat mereka menavigasi langit permen kapas. Angin membisikkan rahasia melalui sayap kertas mereka, membimbing mereka dalam perjalanan aneh mereka di atas dunia. Pemandangan yang menakjubkan terbentang saat mereka terbang maju. Dua siluet di atas kanvas awan merah muda dan biru tak berujung. Bermandikan sinar matahari, mereka memulai penyeberangan mereka di jembatan pelangi. Jembatan itu berkilauan dengan warna-warna cerah, sebuah tontonan yang memukau di langit yang cerah. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh ke dalam kaleidoskop cahaya dan warna. Udara bergetar dengan janji petualangan baru saat mereka melintasi rentang yang bersinar. Mereka tiba di Taman Bintang saat senja tiba, di mana bintang-bintang pertama mulai berkelip seperti berlian yang berserakan. Udara dipenuhi dengan antisipasi malam yang tenang, janji bintang yang tak terhitung jumlahnya akan segera muncul. Setiap bintang kecil seolah bermain petak umpet di balik cahaya yang memudar, tarian langit yang baru dimulai. Suasana dipenuhi keindahan yang tenang, latar belakang yang sempurna bagi emosi yang tak terucapkan untuk muncul di bawah tatapan langit malam yang mengawasi. Di bawah selubung malam, mereka tiba di tebing awan yang remang-remang. Tempat bayangan menari dengan rahasia. Seekor burung hantu ungu mistis muncul dari kabut berputar, matanya bersinar dengan kebijaksanaan kuno. Udara terasa tebal dengan antisipasi saat burung hantu diam-diam mengamati kedatangan mereka. Tebing menjulang, penjaga bisu yang menunggu terungkapnya takdir di tengah cahaya halus. Di bawah wilayah awan gelap, seekor burung hantu, sang penjaga, mengawasi hamparan yang sunyi. Tatapan tajam burung hantu menembus malam, menilai kedatangan Mimi dan Toto. Mimi dan Toto berdiri kecil di latar belakang langit yang luas dan mengancam. Udara terasa berat dengan antisipasi saat burung hantu bersiap untuk menanyai para penyusup. Tantangan diam berlalu antara penjaga dan pendatang baru, penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Nasib Mimi dan Toto berada di ujung tanduk saat burung hantu memulai interogasi di bawah awan yang mengawasi. Bulan memandikan tebing dengan cahaya pucat saat gua raksasa itu berputar seperti pusaran angin batu. Angin berdesir lembut membawa bisikan misteri dari dalamnya.
Mimi dan Toto menjelajah ke mulut gua angin nakal, tidak menyadari rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Udara terasa berat saat mereka melangkah lebih dalam, bayangan menari di sekitar mereka seperti roh tak terlihat. Hembusan angin tiba-tiba menyapu gua, sebuah pengantar yang mengerikan untuk misteri di depan. Angin bertambah kencang, berputar-putar di sekitar Mimi dan Toto, seolah gua itu sendiri sedang terbangun. Gema berbisik melalui koridor batu, membawa kisah zaman yang terlupakan dan bahaya tersembunyi. Suasana berderak dengan energi tak terlihat, menjanjikan pertemuan dengan hal yang tidak diketahui. Hembusan angin aneh berputar-putar di sekitar kristal. Setiap hembusan diukir menjadi wajah nakal. Energi lembut, mereka memenuhi gua. Sebuah simfoni cahaya dan udara. Mimi mencoba melompat ke depan, siluetnya tampak jelas di mulut gua. Hembusan angin tak terlihat namun kuat, menggagalkan usahanya, mendorongnya kembali ke bayang-bayang. Kekecewaan terlihat di wajah Mimi saat dia mendapatkan kembali pijakannya. Angin adalah musuh yang tak kenal lelah. Di dalam gua angin nakal, angin menderu dengan ganas melalui gua. Mimi menyaksikan jantungnya berdebar-debar saat Toto dengan putus asa berpegangan pada pilar awan. Angin mengancam akan merobek Toto, sosok kecilnya menjadi siluet di tengah badai. Setiap embusan mendorong Toto lebih dekat ke tepi, kecemasan Mimi meningkat dengan setiap saat yang berlalu. Mimi dengan hati-hati mengikat pita kuning di sekitar pilar awan, menciptakan pegangan darurat. Pita kuning itu tampak jelas kontras dengan latar belakang halus, mercusuar harapan dalam kesuraman. Tindakan mengikat pita dipenuhi dengan tekad, sebuah sumpah diam di dalam hati gua. Pegangan tangannya kecil, tetapi niat di baliknya kuat, sebuah bukti semangat Mimi yang tak tergoyahkan. Di dalam gua angin nakal, kegelapan menyelimuti Mimi dan Toto saat mereka berdiri di pintu masuk, udara terasa tebal dengan misteri. Mata Mimi bergerak cepat, sedikit kecemasan terpancar dari tatapannya saat dia mengamati ruangan yang luas itu. Toto dengan berani melangkah maju, tangannya yang kecil terulur, membimbing Mimi ke tempat yang tidak diketahui. Beriringan, mereka mulai menjelajahi kedalaman gua. Bayangan menari di sekitar mereka seperti sosok hantu. Keheningan gua hanya dipecah oleh gema lembut langkah kaki mereka. Setiap langkah merupakan petualangan lebih dalam ke jantung hal yang tidak diketahui. Rasa keberanian bersama mengikat mereka saat mereka menavigasi jalan berliku. Ikatan mereka semakin kuat dengan setiap momen yang berlalu di dalam gua. Suara Mimi bergema di seluruh gua saat dia berteriak pada angin nakal. Kata-katanya menggantung di udara, permohonan putus asa dalam keheningan yang bergema. Menyatakan tujuan mereka yang jujur. Dia menyatakan suaranya tegas meskipun lingkungannya. Gua itu sepertinya mendengarkan, menunggu jawaban atas pernyataan jujurnya. Udara terasa berat, penuh harap. Di bawah sinar matahari pagi, Mimi, Toto, dan angin nakal melakukan perjalanan kembali ke jantung Pulau Awan. Mereka membawa kristal pelangi, bidangnya menangkap cahaya, menjanjikan harapan bagi pulau itu. Udara berderak dengan antisipasi saat mereka mendekati pusat Pulau Awan, nasib pulau itu berada dalam keseimbangan. Rasa tujuan terpancar dari Mimi, Toto, dan angin nakal saat mereka bersiap untuk mengembalikan kristal pelangi ke tempat asalnya. Di Pulau Awan, mereka dengan hati-hati meletakkan batu di atas menara cahaya kuno, sebuah harapan sunyi menggantung di udara. Langit merespons, menjadi cerah secara dramatis, seolah menjawab panggilan kuno, menandakan perubahan mendalam. Dengan gemuruh yang dahsyat, seluruh pulau mulai naik dengan megah kembali ke surga, merebut kembali tempatnya di antara awan. Burung-burung Pulau Awan bernyanyi, menyambut hari baru dengan melodi sukacita. Pohon permen kapas mekar sekali lagi, keharumannya yang manis terbawa oleh angin sepoi-sepoi. Cahaya keemasan menyelimuti pulau saat matahari tersenyum hangat di pantainya. Pulau Awan terbangun bermandikan cahaya pagi yang bersinar, siap menyambut hari. Toto melompat kegirangan, tawanya bergema di udara pagi yang tenang. Angin nakal menari dengan riang di sekitar Toto, gerakan mereka adalah pusaran kebahagiaan murni. Kegembiraan mereka melukiskan gambaran jelas tentang kesenangan tanpa beban di tengah pulau yang tenang. Tinggi di atas, di Pulau Awan, Mimi, Toto, dan angin nakal membayangi langit cerah. Sinar matahari menyinari awan berbulu saat teman-teman bersiap untuk bermain lompat tali. Mimi dan Toto memegang tali, tawa mereka bergema di langit yang luas. Tali berayun mengikuti irama, tarian persahabatan dan kebebasan di Pulau Awan. Wah, seru sekali ya petualangan Mimi di Pulau Awan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol suka dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita Mimi selanjutnya.